Deepak Chopra lahir tanggal 22 Oktober tahun 1946. Beliau adalah seorang penulis India, Amerika Serikat, dan advokat pengobatan alternatif. Beliau seorang tokoh terkemuka dalam gerakan zaman baru. Buku dan videonya telah membuatnya menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan terkaya dalam pengobatan alternatif. Setiap keputusan yang kita buat, merupakan pilihan antara cinta dan takut. Dalam setiap keputusan yang kita buat, kita selalu diberikan pilihan, antara memilih tindakan yang didasarkan pada rasa cinta atau takut. Jika kita memilih tindakan yang didasarkan pada rasa cinta, maka kita akan lebih mampu menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Kesadaran adalah kunci untuk memahami diri kita dan dunia di sekitar kita. Kesadaran atau kesadaran diri, sangat penting dalam memahami diri kita dan dunia di sekitar kita. Kita harus belajar untuk menjadi lebih sadar, akan pikiran, perasaan, dan tindakan kita, agar kita dapat memahami diri kita sendiri dan lingkungan kita dengan lebih baik. Tujuan hidup kita adalah untuk menemukan makna dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk menemukan makna dan tujuan hidup kita sendiri. Kita harus mencari arti hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kita, kekuatan kita, dan minat kita, agar kita dapat merasa hidup kita memiliki tujuan yang jelas. Kita adalah manifestasi dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi hidup kita. Kita harus belajar untuk mengubah pola pikir kita, yang negatif menjadi lebih positif, agar kita dapat menciptakan hidup yang lebih bahagia dan memuaskan. Kita adalah makhluk yang kreatif dan memiliki kekuatan, untuk menciptakan realitas kita sendiri. Sebagai makhluk yang kreatif, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri. Kita harus belajar untuk mengembangkan kreativitas kita, dan memanfaatkannya untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Kita harus belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan orang lain. Kita tidak selalu bisa menghindari kesalahan dan konflik dalam hidup kita, tetapi kita dapat belajar untuk memaafkan dan mengampuni diri kita sendiri, serta orang-orang di sekitar kita, agar kita dapat berkembang dan tumbuh. Kesehatan bukanlah hanya sekedar tidak sakit, tetapi keadaan yang optimal dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Kesehatan bukanlah sekedar tidak sakit atau bebas dari penyakit. Kesehatan sejati melibatkan keadaan yang optimal dalam tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita harus menjaga keseimbangan antara tiga aspek tersebut, agar dapat mencapai kesehatan sejati. Kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi dunia juga hidup dalam kita. Kita semua terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain serta alam sekitar kita. Kita harus belajar untuk menjaga keseimbangan antara diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Kita harus belajar untuk mengatasi ketakutan kita dan memulai sesuatu yang baru. Kita tidak boleh biarkan ketakutan menghalangi kita untuk mencapai tujuan dan impian kita. Kita harus belajar untuk menghadapi ketakutan, dan mengambil tindakan yang diperlukan, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Cara berpikirmu, cara berperilakumu, cara makanmu, dapat mempengaruhi hidupmu selama 30 hingga 50 tahun. Cara kita berpikir,
berperilaku, dan makan, dapat memiliki dampak besar pada kualitas hidup kita dalam jangka panjang. Dengan mengadopsi pola pikir, perilaku, dan pola makan yang sehat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, dan hidup dengan lebih baik dan lebih lama. Keberhasilan dalam hidup bisa didefinisikan sebagai ekspansi terus-menerus dari kebahagiaan dan realisasi progresif dari tujuan yang layak. Keberhasilan dalam hidup tidak hanya diukur oleh pencapaian tujuan materi, tetapi juga meliputi peningkatan kebahagiaan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Mencapai tujuan yang layak juga merupakan bagian penting dari keberhasilan dalam hidup. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu harus pertama menjadi sesuatu. Untuk mencapai tujuan atau meraih impian, kita perlu terlebih dahulu mengembangkan karakter dan keterampilan yang diperlukan. Kita harus menjadi orang yang tepat untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan. Semakin sedikit kamu membuka hatimu kepada orang lain, semakin banyak hatimu menderita. Kutipan ini mengajarkan pentingnya memiliki hubungan sosial yang sehat, dan mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kasih sayang dengan orang lain. Menjaga jarak dengan orang lain dapat menyebabkan kesepian dan rasa kehilangan yang besar. Di tengah-tengah gerakan dan kekacauan, pertahankan ketenangan di dalam dirimu. Ketenangan dan ketentraman dapat dicapai, bahkan di tengah keadaan yang penuh gerakan dan kekacauan. Dengan menjaga ketenangan di dalam diri kita dapat mengatasi situasi yang sulit, dan mengambil tindakan yang tepat dalam keadaan yang penuh tekanan. Tindakan yang paling kreatif yang akan kamu lakukan, adalah tindakan menciptakan dirimu sendiri. Kita semua adalah pencipta dari hidup kita sendiri. Kita dapat menciptakan jalan hidup yang kita inginkan, dan membentuk diri kita sendiri menjadi versi yang lebih baik dan lebih positif. Kebahagiaan adalah kelanjutan dari peristiwa yang tidak ditentang. Kebahagiaan datang dari penerimaan kita terhadap kehidupan, bukan dari keadaan yang kita hadapi. Dengan menerima peristiwa dalam hidup kita, dan tidak melawan atau menentangnya, kita dapat menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita. Semua perubahan besar diawali dengan kekacauan. Perubahan tidak selalu mudah, tetapi seringkali dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan. Proses perubahan seringkali diawali dengan kekacauan atau kerusuhan, tetapi dengan keberanian dan ketabahan, kita dapat melalui masa-masa sulit tersebut dan mencapai perubahan yang positif. Masa lalu adalah kenangan, masa depan adalah imajinasi, saat ini adalah satu-satunya kenyataan. Kutipan ini mengajarkan pentingnya untuk hidup di saat ini dan menikmati setiap momen yang kita miliki. Masa lalu dan masa depan hanya ada dalam pikiran kita, sedangkan saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan hidup sepenuhnya di saat ini. Ketika kamu membuat pilihan, kamu mengubah masa depan. Setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi dan dampak pada masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus memilih dengan bijaksana dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita, dan memastikan bahwa mereka membawa kita ke arah yang benar, untuk mencapai tujuan hidup kita. Momen ini adalah biji yang akan tumbuh menjadi masa depan. Setiap momen dalam hidup kita adalah penting dan berharga, karena mereka membentuk masa depan kita.
Oleh karena itu kita harus belajar untuk hidup dalam saat ini, dan menjalani hidup kita dengan penuh keberanian, keterbukaan, dan ketulusan hati. Bentuk tertinggi dari kecerdasan adalah pengamatan tanpa penilaian. Kutipan ini mengajarkan pentingnya mengembangkan kemampuan untuk mengamati situasi dan orang di sekitar kita dengan cara yang objektif dan tidak memihak, tanpa mengevaluasi atau menilai mereka. Kita harus belajar untuk merenungkan apa yang kita lihat dengan kepala dingin, dan membuat keputusan yang bijaksana dan berdasarkan fakta.